di satu sisi kalau dari kitanya sendiri kayak nanemin ini tuh kayak tugas biasa, ini tuh kayak bikin laporan biasa gitu. Pasti tuh ngejalannya tuh kayak enjoy gitu. Enjoy. Mungkin beberapa orang itu ini ya beberapa anak tuh kayak takut untuk bimbingan gitu karena buat aku kalau aku takut bimbingan ya aku yang bakal buta arah gitu. Oke, halo semuanya, welcome to Pascal, podcastnya anak supply chain logistik. Nah, podcast itu tempat kita ngobrol santai, kemudian dapat insight, dan ngebahas hal-hal menarik seputar dunia supply chain. Nah, kali ini kalian akan ditemani oleh aku, Indah Himayatul Nufus. Dan aku Aldera. Di Pascal, kita bakal ngebahas tentang kehidupan perkuliahan, pengalaman dunia kerja, dan topik-topik yang relate sama jurusan kita, digital supply chain. Oke, karena ini adalah episode pertama kita, pasti kita akan ngebahas hal-hal yang lebih menarik nih. Nah, kita tuh akan ngebahas yang ngebikin mahasiswa tingkat akhir itu overthinking tuh. Apa tuh, Mai? Kira-kira apa ya? Nah, pasti kita ngebahas kalau overthinking pasti adalah mahasiswa tingkat akhir, berarti adalah Tugas akhir. iya, tugas akhir, bener banget. Di Oke. episode pertama ini, kita bakal ngebahas tentang TA yang akan ditemani oleh senior kita, alumni Digital Supply Chain Angkatan 2021. Nah, Yang akan ngebahas dari penyusunan TA sampai ke sidang. Nah, jadi buat kamu yang lagi ngerjain TA atau baru mau masuk ke fase ini tuh sangat cocok banget buat kalian dengerin karena kita akan berbagi pengalaman banyak banget dengan kakak senior kita gitu. Kita langsung sambut aja kali ya. Iya, kita sambut aja kali ya. Kita sambut Iya. Kak Shirley. Oke, selamat datang. Oke. Oke, aku mau ngucapin dulu selamat datang ya buat Kak Shirley. Selamat. Ya. Makasih. Oke, Zoom itu kayaknya kurang afdal kalau misalnya Kak Shirley nggak perkenalan sendiri. Bener. Perkenalan sendiri aja lah, gitu kan? Oke. Tuh ya, halo semuanya. Di sini aku Shirley Ratiadi Detasari. Aku alumni Digital Supply Chain angkatan 21. Oke, aku mau ngucapin selamat datang ya Kak. Selamat. Dan makasih juga udah mau ngeramain Proker program kita. iya proker pertama kita di Pascal ini. Sebelum itu aku mau nanya nih, gimana sih kabar Kak Shirley hari ini? Kabar aku alhamdulillah baik, seperti yang dilihat sekarang bisa hadir di Pascal ini. Oke. Oke Kak, sebelum kita flashback nih ya ke masa-masa kuliah, boleh dong ceritain kesibukan Kakak saat ini? Kesibukan aku paling ya cari loker pastinya. Cari loker Udah ya? sebagai pejuang cari loker nih sekarang. Terus kebetulan juga ada aktivitas lainnya, kesibukan lainnya juga. Kira-kira kayak sibuk banget nggak sebenarnya sekarang? Dibilang sibuk banget sih enggak, tapi sibuk aja. Ah, sibuk Sibuk. aja. Iya. Oke. Kalau udah sampai di tahap ini berarti tuh udah banyak banget sibuk-sibuk yang sebelumnya yang udah dilakuin dong. Betul. Kira-kira nih pada saat masa perkuliahan dulu Kak Shirley tuh sibuknya tuh ngapain aja? Apakah Kak cuman kuliah pulang atau kayak kuliah rapat atau Kura-kura. kupu-kupu kura-kura atau kuliah apa nih? Tidur gitu kali ya? Atau apa gitu. Oke, jadi kesibukan aku selama perkuliahan sih dari awal banget nih ya. Dari awal saat aku jadi maba tuh kan udah banyak nih kayak kompat-kompat gitu yang benar. promosi gitu. Nah, waktu itu tuh kita tuh kan masih gabung dengan himpunan sebelah. Nah, waktu itu kan masih banyak ya kompatnya dan di situ tuh aku mulai tertarik untuk join ke beberapa kompat gitu. Nah, dari aku pribadi kan karena aku anaknya ekstrovert banget nih ya gitu. Jadi dari aku sendiri tuh kayak pengen kuliah aku tuh lebih banyak aktivitas gitu, lebih banyak pengalaman gitu. Jadi di saat maba itu aku udah join 2 kompat Oke. di himpunan sebelah gitu. Yang pertama tuh tentang pengenalan ke adik-adiknya tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Oke. Kalau mungkin kalian belum tahu di himpunan sebelah itu namanya Oration. Operation. Iya, pada saat itu aku join ke Oration dan beberapa kompat tentang fun match gitu, namanya Invention Fashion. gitu. Oke, berarti sibuk juga Sibuk ya. banget sih, Iya. Mai, itu. Dua kompat ya. Betul. Jadi tuh kayak aku nggak pengen kuliah aja. Jadi selingan aku tuh kayak pengen
berinteraksi dengan beberapa orang juga gitu, cari pengalaman gitu sih. Berarti bukan hanya kuliah pulang gitu lah ya. Bukan. Enggak, jadi kayak sibuk organisasi. Tapi kalau misalnya selain organisasi ada yang kayak misalnya UKM kah atau kayak lab kah atau gimana? Kalau UKM sih aku dulu pernah ikut, tapi dari aku mungkin udah terlalu banyak gitu ya. Jadi UKM aku tuh dulu UKM Kadiri karena aku dari Kediri. Oh, Lingke gitu. UKM daerah. Iya, UKM daerah. Nah, terus tuh di situ kan bikin kayak seminar dan lain sebagainya gitu. Tapi karena aku rasa udah terlalu cukup crowded di activity gitu, jadinya aku keluar yang di Lingke. Terus aku join lagi yang di DSC pun aku juga ikut beberapa. Contohnya itu si DPM untuk Oke. himpunan, aku anggota DPM, aku di divisi pengawasan gitu. Terus selain itu juga di bagian organisasi aku ikut SPENS, Oke. Kompatnya, aku ikut Lusinor. Oke. Iya, yang kayak kalian sekarang pakai armband ini, Oh, iya. aku dari angkatan pertama Lusinor. Oh, berarti kakak yang megang panitia pertama Lucina Iya, gitu? aku selalu di Oke. EOT. Aku yang awal tuh aku jadi anggota EOT, terus EOT. yang kedua itu aku jadi ini koordinator EOT-nya. Keren Gitu. banget sih Kak Sherly. Langsung jadi koordinator nih. Iya. Berarti kita banyak bisa dapat insight banyak banget dari Banyak Kak banget. Karena kenapa aku EOT? Karena aku anaknya acara banget. Sherly. Oh, Acara acara banget. Acara Even banget. organizer team. Betul. Itu tingkatannya itu. Betul. Iya. Terus selain itu dari segi lab, aku dulu ikut OPSIM untuk lab pertama. Aku di PPSL, aku koordinator praktikum. Waduh, Wow. keren banget. Terus Izin ya, tutornya. Izin. iya. Terus yang kedua aku juga aslab lagi di DSC Lab. Aku di ILOK dan aku koordinator praktikum juga. Wow. Izin tutor kali ya. Tutor. Kita mau jadi orang sehebat Kak Sherly. Gue Iya. sekarang kita bukan ecek-ecek. Gitu. Waduh. Ya Kak, kita pasti ngundang orang-orang yang penting dong. Iya, benar. Kayak udah duduk bisa bersama kita kayak wah pasti orang keren gitu. Keren. 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 Hasil. Apalagi orang paling pertama loh yang kita undang. Angkatan pertama. Iya. Iya. Hah? Maksudnya orang Dari tadi angkatan pertama di SPEN, Oh di iya, Sinor. benar. Tuh. Kan sekarang juga jadi narasumber pertama kita Oh, iya. gitu. Benar. Paling pertama semua nih. Iya. The Enggak apa. first. Iya. Kayak keren banget berarti sibuk banget. Nah, berarti Kakak mengelola waktunya itu gimana sih time manajemennya? Kalau time management jujur kadang ada di satu sisi tuh kayak ngerasa untuk tugas, untuk kerja kelompok, tugas-tugas lainnya tuh kayak mepet deadline, tapi di Kompat dan lain sebagainya organisasi itu kan juga mepet deadline-nya pasti Iya. gitu. Nah, cara aku tuh paling karena abis kelas biasanya dibagi tugas atau kayak gimana, aku tuh berusaha nyicil. Oke. Jadi tuh kayak nggak yang nunda-nunda gitu, karena aku tahu karena selain di perkuliahan, di kelas, tugas dan lain sebagainya, aku tuh kan ikut beberapa gitu kan yang Iya. sebagai apa ya kayak tanggung jawab aku nih, aku udah terjun jadi aku juga harus bertanggung jawab dong gitu. Iya. Tujuan utama aku juga kuliah, jadi aku juga nggak boleh lupa akan tugas-tugas kuliah gitu. Jadinya dari aku pribadi tuh kayak gitu, jadi nyicil pelan-pelan untuk si tugasnya sebelum deadline gitu. Kalaupun udah dicicil nih bisa disambi sama tugas-tugas yang di Kompat organisasi lainnya gitu. Jadi kalaupun emang belum kelar nih at least tuh udah dikerjain, dan kalaupun emang udah mau deadline-nya jadi kayak tinggal nambahin dikit aja gitu. Oke, berarti bukan deadliners lah ya. Pernah cuma Oke. kayak gitu, tapi lebih ini sih kayak ngelihat aja untuk timingnya tuh kayak gimana gitu. Kalau emang nggak ada kegiatan ya deadliners, kalau enggak ya kayak gitu juga gitu. Berarti prioritasnya tetap kuliah ya, Kak? Pasti, karena tujuan utama ngerantau pun juga karena kuliah kan, Iya, pasti. bukan cuman ikut Kompat dan lain sebagainya Benar. gitu. Oke, Kak. Ada nggak sih momen kuliah yang paling Kakak ingat selama tadi kesibukan Kakak? Apa yang paling Kakak ingat nih? Yang paling diingat dan dikangenin tuh di saat selesai kelas itu tuh selalu kumpul di satu kos teman gitu. Oh. Terus kayak main-main, ngobrol kayak gitu sih. Kayak pulang tuh udah malam banget gitu. Terus besok ketemu lagi kayak gitu. Itu yang paling ngangenin.
apalagi kan udah alumni nih, udah mencar, kayak sedih banget. Sedih ya, Kak? Rata-rata mencar kemana sih? Ke kehidupan Oh, masing-masing. oke. Kehidupannya ya. Iya, karena udah pada cari kerja, Iya. ada yang balik kampung kayak gitu. Berarti nanti kita kalau misalnya udah mau cari kerja, kita Kak Shirley info loker gitu. Info loker. Biarkan aku mencari loker dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja kali ya masuk ke intinya gitu kan. benar. Kan kita topiknya hari ini tuh adalah tugas akhir gitu. Nah, boleh nggak sih Kak ngebahas tips and trick gitu kan yang bikin mahasiswa deg-degan pada saat tugas akhir gitu. Kayak gimana sih cara mengelolanya gitu kalau mau ngerjain tugas akhir gitu. Dejo. Berat ya pembahasannya. Berat. Kayak sedikit flashback juga nih. Gimana ya, deg-degannya pasti deg-degan. Nganggep berat tuh pasti berat gitu, tapi di satu sisi kalau dari kitanya sendiri kayak apa ya, kayak nanemin ini tuh kayak tugas biasa, ini tuh kayak bikin laporan biasa gitu, pasti tuh ngejalannya tuh kayak enjoy gitu. Enjoy. Jadi kayak nggak dibikin berat gitu, walaupun ya ini skripsi tuh bisa tergolong tugas akhir yang benar-benar harus sedetail itu, benar-benar harus expert itulah gitu. Jadinya tuh kayak ya dari kita sendiri yang menanamkan mindset nggak kebeban akan skripsi gitu, karena kalau kebeban itu kita jadi stres. Nah, Jadi Benar. tuh kayak bahkan tuh bisa muncul demot gitu, kayak aduh pusing nih, aduh kayak berat banget, aku tuh nggak bisa kayak gitu. Ya itu dari mindset diri sendiri gitu, dari awal kadang kita mindsetnya tuh susah, kita nggak bakal bisa ngelewatin segampang itu gitu. Saran aku kan kayak coba diubah dulu mindsetnya, kayak ini tuh tugas biasa, bikin laporan biasa gitu. Dan kuncinya pun juga walaupun ini susah gitu, ya dicicil, even itu cuma satu paragraf ataupun bikin template doang, kayak dicicil aja pelan-pelan gitu. Dan jangan takut untuk bimbingan sih. Gitu. benar. Selama proses ngerjain TA nih ya, Kak, apa yang paling berat? Paling berat Ya. cari perusahaan dan cari permasalahan. Oh, kita cari masalah ya. Iya. Cari masalah dulu. Kita emang cari masalah banget. Emang tuh susahnya gimana sih, maksudnya gimana Kak? Karena yang pertama, kadang tuh beberapa perusahaan yang dia nggak bersedia untuk membagikan datanya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa perusahaan juga tentang permasalahannya dari perusahaan itu kan sebenarnya secret ya buat Ya. perusahaan gitu. Sensitif. Jadi itu hal yang sensitif. Jadi itu kayak beberapa perusahaan tuh kayak nggak yang langsung menunjukkan kalau ada permasalahan kayak gitu. Jadi itu susahnya di situ, bener-bener harus cari perusahaan yang permasalahannya tuh sesuai dengan topik kita. Itu yang pertama. Kalaupun dapet nih, kadang kita belum tentu bisa dapetin permasalahan yang sesuai. Kayak gitu. Terus kalaupun udah ada ya nih yang sesuai, belum tentu datanya tuh bisa keluar kayak data yang kita butuhin. Kayak gitu. Jadi tuh benar-benar di tahap yang paling susah tuh emang cari perusahaan, cari topik yang sesuai atau permasalahan dan datanya itu. Data dan perusahaannya berarti ya. Betul. Terus Kak Shelly pernah gak sih kayak yang tiba-tiba di tengah jalan tuh yang kayak aduh aku capek banget, kayak aku gak mau lanjutin dulu deh gitu kan? Pernah gak? Kalau aku pribadi bukan kayak yang capek banget sih, karena dari akunya juga yang ini ya kayak dikit-dikit nyicil gitu. Tapi dari aku tuh kadang kayak ntar dulu deh gitu. Kayak lebih ke ngentengin gitu dari akunya gitu, kayak lebih healing dulu deh, healing sebelum emang terjun langsung terus pusing-pusing gitu. Jadinya tuh kayak nyaman dengan kondisi aku healing, aku entar-entaran aja. Terus tuh jadinya tuh kayak aduh yang lain tuh kok udah banyak ya gitu. Jadi tuh kayak overthinking, dan di situ tuh yang mulai jadi tantangan aku kayak ngebalikin, ayo aku bisa, aku nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Jadinya tuh kayak yang ngebangun aku buat ayo mulai pelan-pelan gitu. Healing dan kerjain gitu. Iya, betul. Lupain. Lupain. Ya dilupain dong. Pasti pas sidangnya gak bisa jawab kalau lupain ya. Betul. Kalau boleh tahu ya, Kak, cara Kakak ya tadi kan katanya healing ya. Apa healing terbaik Kakak gitu? Jalan-jalan di mall sih kalau aku. Wow.
Kalau aku nggak suka yang kayak kalau di sini kan kalau mau ke tempat-tempat yang emang wisata kan jauh ya, harus ke Lembang, harus ke Ciwidey yang dimana tuh kadang macet gitu. Kalau dari aku tuh jalan-jalan aja di mall, even gak beli pun juga udah stress release buat aku gitu. oke. Walaupun cuma lihat-lihat doang, beli teh poci nih satu, jalan-jalan aja udah gitu. Poci. Itu kayak healing buat aku gitu. Terus juga selain itu kan pada saat itu lagi trennya jogging ya. Itu kayak yang agak sehat dikit lah gitu. Jadi kayak jogging Work kayak life gitu. balance. Kayak work life balance banget gitu sih. Hidup sehat nih, Hidup sehat. Gaya-gaya aja. Oh, ini kasih makan story. Iya. Biar kayak bisa bikin story Strava. Asupan. Iya, asupan. betul. Biar ada istilah. Biar nggak kelihatan stres banget gitu. Padahal mah ya stres gitu. Stres sih. Terus kalau kayak gitu udah yang kayak burn out banget, ada nggak sih yang support system gitu? Support system ya. Itu ada. Ada. Itu emang benar-benar ngebantu sih Ngebantu dari sih. segi support system gitu. Keluarga, orang tua. Ya. Pasangan. Oh. Oke. Gitu. Tangan ya. Iya, oke. Tapi satu kayak sama-sama kuliah gitu. Jadi kayak saling mendukung gitu. Cutting. Oh, cutting. Oke. Dan jadi Cutting kayak cutting mendukung adik tingkatnya Iya. kayak semangat pasti bisa gitu. Iya. Semangat ya. Gitu loh. Ada. Emang nih ya Katin. Kayak gitu cari cutting kali ya. Cari. Udah. Cepet. Kan udah mulai ini ya panik untuk tugas besar, untuk skripsi. Dimulai dari sekarang aja cari cutting gitu. Untuk minta diajari. Iya, kita diajarin, dibimbing, Iya. biar Iya, Kak Shirley maksudnya. iya, aku juga cutting, Iya. nggak harus cowok dong. Oke, oke. Oke. Ini kita masuk ke situasi waktu sidang sih. Ketika sidang nih Kak, bagaimana perasaan Kakak? Geter pasti. Geter ya? Iya. Kayak deg-degan pasti gitu, karena kan ya sejauh proses nih udah dilaluin gitu, penelitian udah dilaluin, revisi, cari metode baru dan lain-lain tuh udah dilaluin gitu, dan kan ini sebagai penentu ya berhasil atau enggaknya gitu. Perjuangan selama 4 tahun nih berhasil enggak ya gitu. Pastinya tuh juga ada deg-degannya, terus kayak takut nggak bisa ngasih yang maksimal gitu, terus tuh kayak takutnya tuh lebih kayak aku bisa nguasain apa yang aku kerjain gak ya gitu. Padahal yang ngerjain sendiri gitu kayak takut ngeblank aja tiba-tiba gitu. Kadang-kadang yang kayak adalah aku ingat, tapi kenapa pada saat hari-harinya pas ditanya aku lupa gitu. Iya betul. Dan pasti kan kayak gitu ya kalau deg-degan gitu. Ya itu yang ditakutin, itu yang bikin deg-degan gitu sebenarnya. Kita harus mulai belajar dari sekarang, belajar gimana presentasi sidang kali ya. Iya. Pada saat sidang beneran kita nggak ngeblank. Kayaknya itu bakal tetap ngeblank gak sih? Iya sih. Gitu. Itu berarti dalam ruang sidang tuh banyak banget dosen gitu. Iya. Ada 4, Oh. pembimbing 2, penguji 2, sama 1 dosen lagi. Jadi 5 kemarin. 5 ya. Iya. Kalau kayak gitu, pertanyaan dosen penguji yang paling bikin Kak Shirley ingat sampai sekarang, ada gak? Apa ya? Udah kelupain. Udah aku riset semua. Datang lupakan. Iya, betul. Oh, iya. Datang lupakan. Datang lupakan lulus gitu. Iya, Ah, datang lulus betul. yang terbaik kali. Iya. Keren banget. Pertanyaannya tuh apa ya? Kayak tentang ini aja sih, seputar kayak gimana pengolahan data gitu. Terus case kamu ini jurnalnya tuh emang relevan atau enggak kayak gitu. Kayak benar-benar tentang cara pengolahan data, permasalahan data yang dipunya gitu sih, sama jurnal acuan. Oke. Nah, kayaknya lu ada pertanyaan deh, Der. Iya. Coba. Apa tuh? Dalam sebelum sidang nih Kak, apa yang perlu disiapkan gitu? Mental. Mental. Paling pertama mental. Mental nih. Mental. Gimana Kakak menyiapkan mental Kakak pas sidang gitu? Untuk persiapan mental ya kayak apa ya? Kayak nggak ada sebenarnya, kayak bisa nggak bisa gitu aja. Ini akan selesai gitu kan. Pasti akan selesai Kayak ya? kalau disiapin pun juga nggak ada gitu, paling ya review materi lagi aja gitu, karena kan kita ada semhas ya
di DSC, seminar hasil. Oh, oke. Jadi Sempro, Semhas, ya atau kan sebelum TA tuh ada capstone pasti, ada PPI yang dimana nanti sempro. PPI itu kan kita bakal menyusun bab 1 sampai 3 tugas akhir atau skripsi gitu. Ya. Nah, di situ lanjut baru ke tugas akhir yang dimana tuh nyusun secara keseluruhannya gitu. Nah, di situ tuh setelah kita nyusun semuanya, kita bakal ada semhas. Semhas. Di digital supply chain kita ini itu tuh ada si seminar hasil gitu untuk bisa dibilang untuk latihannya lah ya gitu, yang dimana di seminar hasil itu ada reviewer dari anak-anak angkatannya, yang dimana itu ada kuota. Itu tuh bisa nggak cuma angkatan di aku aja atau angkatan kalian di saat kalian nanti semhas, tapi itu bisa kayak ada tingkat kakak tingkat yang hadir tuh bisa gitu, dan beberapa dosen yang emang bisa hadir di saat itu dan dosen pembimbing gitu. Nah, di situ tuh sesi dimana kita tuh benar-benar di review semua pekerjaan kita, kalaupun emang ada yang kurang tepat, ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu tuh ada sesi revisi yang itu tuh dimana nggak cuman dari pembimbing aja, tapi dari beberapa dosen yang emang bukan pembimbing, dosen yang hadir di sana gitu. Jadi ini ya bisa dapat insight yang lebih, ini yang dimana kita tuh awalnya nggak tahu, dan di pembimbing juga mungkin masih kurang gitu. Dari beberapa dosen tuh ada yang lihat nih gitu, ternyata ada celahnya di sini, diperbaikin kayak gitu. Nah, menurut aku yang ngebantu tuh di saat emang seminar hasil itu. Jadi tuh kayak kita bisa tahu sejauh ini yang kita kerjain itu tuh celahnya sih di mana gitu. Jadi tuh kayak banyak review, terus kita juga revisi, dan di situ kita bisa tahu kayak latihan lah di situ. Oh, ini nih gambaran sidang. Jadi tuh sebenarnya mental kebentuk tuh ya dari semhas itu, kayak kebayangnya ini di semhas aja udah sebanyak ini, gue bisa gitu, pasti di sidang juga bisa gitu. Oke, berarti ngebantu banget ya semhas ini buat sidang gitu kan. Iya, karena di semhas juga kalau emang belum layak untuk dinyatakan lanjut ya dia bakal disuruh semhas ulang. Iya. ada remedialnya gitu. Ada. Jadi tuh kayak kalau emang gak layak nih, bisa dibilang permasalahannya kurang gitu, atau metodenya kurang, pengolahan datanya kurang gitu, belum mencapai output yang emang diinginkan, ya dia bakal ngulang lagi dan itu bakal semhas ulang lagi gitu. Tapi kakak langsung. Alhamdulillah, iya. Waduh, Wis, berarti keren, berarti keren banget sih. udah cerdas. Jenius. Genius. Semoga kita kayak gitu ya. Amin. Niat paling utama. Oke, niat. Kita saling mendukung aja, Der. Ya. Kayak nanti lu kerjain cepetan gitu. Biar kita sama lulus lah ya. Siap, coach. Siap. Siap. Berarti pembimbing juga sangat membantu ya, Kak? Sangat ngebantu banget. Banget. Pembimbing tuh bener-bener kayak udah ibu dan bapak kita, orang tua kita aja gitu, yang bener-bener ngebantu menuntun kita di titik-titik terakhir perjuangan untuk si kuliah kita gitu. Karena ya tanpa pembimbing kita nggak bisa nyelesain skripsi segampang itu. Iya. Ya, Kita bener. nggak bisa tahu gimana yang benar mana yang salah di dalam skripsi kita gitu. Mungkin beberapa orang itu ini ya, beberapa anak tuh kayak takut untuk bimbingan, takut nggak bawa progres. Tapi emang benar, setiap bimbingan itu harus bawa progres gitu. Nah, beberapa dosen juga minta progresnya yang udah ditentuin. Pertemuan depan harus sejauh ini gitu. Nah, dari aku pribadi, aku juga pembimbingnya juga sama, harus nyelesain ini gitu. Tapi dari aku sendiri, karena aku anaknya kayak bebel aja gitu, ya aku kerjain emang yang jadi PR aku waktu bimbingan pertama gitu, akan ada PR gitu, aku kerjain sebisa aku. Kalau emang udah mentok nih, ya aku bimbingan lagi, walaupun di jadwal yang emang belum ditentuin, aku chat dosen aja, Pak mau bimbingan, ada masalah nih gini. Jadi dari aku pribadi juga kayak aku yang pengen selalu bimbingan gitu, karena buat aku kalau aku takut bimbingan ya aku yang bakal buta arah gitu. benar. Gitu, walaupun ini ya kan ada kadang dosen tuh yang emang ngebantu gitu, maksudnya ngenuntun kayak kalau salah kasih tahu salahnya di mana, bla 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 kayak gitu. Ada juga yang emang ya kamu selesain, kamu cari jurnal kayak gitu dan banyak macam lah dosen untuk atau pembimbing gitu kan. Nah, dari kita sendiri yang emang dari diri kita pribadi gitu yang bisa nyelesain hal itu. Kalaupun emang ditargetin atau emang dosennya nggak bisa diajak diskus gitu, terus takut gitu, terus bimbingan kemarin dimarah karena emang progresannya belum seberapa gitu, terus kita down kayak gitu, ya kayak gimana pun
nantinya kalau kalian tetap nunda-nunda gitu, ya itu yang susah kalian juga, kalian yang bakal tertinggal gitu. Makanya kayak pesan dari aku sih jangan takut untuk bimbingan, walaupun emang bimbingan sebelumnya itu kalian tuh emang bisa dibilang kena mental lah gitu, nggak sesuai, atau kalian udah ngerjain nih banyak tapi ternyata belum sesuai gitu. Ya kalian down boleh, sehari 2 hari libur tuh boleh banget gitu. Kalian mau nangis, mau healing, mau apapun itu terserah kalian, itu sangat diperbolehkan emang demi kewarasan mental ya. Benar. Nah, tapi di luar itu emang kalian tuh ya harus bangkit lagi, kayak apa ya, kayak tanamin ke diri kalian sendiri. Kalau kayak gini terus aku bakal ngehindar terus, ya aku bakal ketinggalan gitu. Aku bakal tambah semester, aku bakal ini kayak jauh dari progres teman-teman aku kayak gitu. Karena apa ya, kayak demot pun juga kita nggak bisa, kita sebagai teman dekat gitu kadang tuh nggak bisa ngasih apa ya, ngasih ceramah ataupun apa gitu. Yang bisa nyelesain demot itu ya diri mereka sendiri Yes, gitu. benar-benar. Makanya dari itu sebelum memulai nih dari awal, kayak ya aku saranin ke kalian, tanamin ke diri kalian sendiri, kayak jangan terlalu dianggap berat untuk skripsi ini walaupun emang berat gitu loh. Dan jangan takut untuk bimbingan walaupun emang hasilnya kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Karena kalian ngerasa ya aku udah all out nih, aku udah ngerjain, udah sesuai kemampuan aku, udah sesuai apa yang mereka minta gitu, tapi ternyata di pertemuan selanjutnya untuk bimbingan ternyata nggak sesuai gitu. Ya kalian jangan terlalu ambil hati gitu, kayak oke mungkin emang belum maksimal gitu, karena ya kan baru pertama TA nih kita gitu, masih belum tahu mana standar yang sempurna, mana standar yang emang bener-bener harus dilakukan, atau standar skripsi itu kan ya kita belum tahu gitu loh. Jadinya kayak ya kita bimbingan ya buat dibimbing biar kita tahu gitu, kalau emang belum sesuai ekspektasi ya berarti kita belum memenuhi standar untuk lanjut gitu. Jadi kayak diperbaikin aja pelan-pelan gitu, nggak harus langsung jeder langsung selesai gitu. Jadi kayak pelan-pelan aja, Pelan-pelan. trust the process. Trust the process. Boleh spill nggak sih siapa pembimbingnya? Boleh gak? Penasaran. Boleh dong, pembimbing aku Bapak Ibu Digital Supply Chain, Pak Putu dan Bu Femi. Oh. Pak Putu dan Bu Femi. Iya betul. Oke, berarti Pak Putra sama Bu Femi sangat amat membantu lah ya. Sangat membantu. Sangat amat membantu. Bahkan beliau pun bener-bener rela untuk begadang demi ngebantu aku, demi ngebimbing skripsi gitu. Respect. Berarti kakak pas banget 8 semester. Iya, pas banget 8 semester. Ya, semoga lah kita juga. Amin. Tapi sebenarnya bisa nggak 7 semester? Apa? Sebenarnya bisa nggak 7 semester? Belum bisa untuk DSC. Oh. Jadi emang harus 4 tahun, belum ada yang 3,5. Kita yang memulai kali ya. Boleh. Boleh. Oke. Kak, kita tuh ada Q&A dari teman-teman kita nih. Apa tuh? Q&A. Ini aku boleh minum nggak sih? Boleh. Boleh nih. Dera juga kalau mau minum boleh. Kita minum aja dulu kali bertiga. Oh iya. Iya, kita minum. Value fresh banget tuh. Refresh banget. Emang Kan Telkom kita banget. cinta Telkom gitu kan. Entah. Kan Telkom tempat kita berkembang dan bertumbuh. Betul. Apa kita harus nyari Mars Telkom? Nggak usah. Mars Telkom nggak usah kan? Nggak usah. Kita cukup cinta aja gitu. Aduh, apa ya? Enggak ada yang bercanda. Jangan bilang kan lupa Mas Telkom. Telkom University. Udah. Kita langsung ke Q&A aja. Q&A. Boleh. Oke. Apa tuh? Kita yang pertama kali ya, nih ada dari teman kita nih nanya, gimana sih Kak langkah-langkah cara nentuin atau ngambil topik ataupun judul TA yang baik gitu. Berat ya pembahasannya. Kalau dari aku pertama, sebelum judul nih, kalian pasti bakal diarahin untuk penentuan topik. Penentuan topik tentang kalian mau sourcing and production, atau tentang distribution and transportasi, atau tentang SCI, Iya Pak. supply chain integrated atau apa gitu. Itu Oke. pokoknya ya, yang tentang SCI lah. Nah itu tuh kalian search dulu sebelumnya.
Itu kalian search dulu, kalian emang pengennya mau ke arah inventory kah, atau tentang routing, atau tentang eh logistik pintar kayak gitu, tentang digitalisasi kayak gitu. Kalian mau kemana arahnya gitu. Nah, setelah kalian emang bener-bener mantap kayaknya aku tertariknya ke inventory deh. Kayaknya aku tertariknya ke routing deh, ke rute gitu, penentuan rute gitu. Terus atau ke digitalisasi gitu ataupun lainnya gitu. Nah, dari situ kalian bisa langsung milih kalian mau ke topik mana. Karena dari topik yang kalian pilih itu nantinya menentukan sampai akhir untuk judul skripsi kalian, permasalahan yang bakal kalian angkat kayak gitu. Jadi langkah pertama tuh emang bener-bener tentuin kalian mau topik apa gitu. Jangan cuman karena FOMO ke ini gitu, karena teman-teman banyak yang milih topik ini gitu. Ke rute deh, distribusi kayaknya kayaknya keren deh, jangan karena itu gitu ya. Iya, pokoknya yang pertama tuh jangan karena FOMO aja gitu, karena dari topik itu yang bakal nentuin kalian sampai akhir gitu. Kalaupun kalian pengen ganti topik nih ya, kalian harus ngulang PPI lagi Oh, gitu. PPI apa? Penyusunan proposal ilmiah, Oh, sempro. oke. Iya, kalian bakal sempro ulang. Karena ya kalian ganti topik, otomatis bab 1, 2, 3 kalian juga harus ganti dong. Oh iya ya. Iya, gitu. Jadi yang tantangannya yaitu sebelum kalian nentuin topik, kalian harus research dulu. Harus tanya-tanya cutting kayak Kak, tentang sourcing ini tentang apa aja sih, lingkupnya apa aja gitu. Kak, routing ini lingkupnya apa aja. Nanti kalau di perusahaan tuh carinya permasalahan yang seperti apa, untuk outputnya nanti seperti apa gitu. Jangan malu bertanya ke cutting gitu, karena kan mereka yang udah ngelaluin nih, mereka tahu kesusahan-kesusahan gitu. Nah, kalian nanti nyesuaiin dengan diri kalian sendiri, dengan kemampuan kalian sendiri gitu. Kalian lebih mampunya gitu, lebih tertariknya kemana gitu, yang pertama gitu. Jangan sampai nanti kalian menyesal di akhir kayak kayaknya susah banget deh, kayaknya aku nggak mampu dengan topik ini ya, otomatis kalian harus ngulang sempro lagi gitu. Kak Shirley topiknya apa? Aku tentang sourcing and production. Bisa kalian nanti kita tanya-tanya. tanya-tanya. Tipis saya. Baik. Nah, terus untuk penentuan judul dan perusahaan sih, kalau judul kalian jangan berpatok ke judul sih, karena judul pun nanti sebelum sidang pun bisa ganti gitu, bisa diganti gitu. Fokusnya kalian ya kalian ke topik kalian, terus permasalahan kalian ini ngarahnya kemana, tentang apa gitu. Itu yang sebagai fokus kalian gitu, jangan tentang judul gitu, karena judul tuh bisa diganti-ganti gitu. Gitu. Aku baru tahu nih. Judul bisa diganti-ganti. Bisa ganti-ganti. Bahkan aku aja tuh Hamin berapa sidang itu aku masih ganti judul. Waduh. Ya, aku masih ganti judul gitu, karena ya seiring berjalannya waktu kan ya kita tahu ini ya permasalahan, terus pengolahannya gitu. Mungkin saja yang awalnya judulnya ini nih, outputnya ini, ternyata setelah dibedah lagi permasalahannya, outputnya tuh ternyata emang bagusnya tuh gini gitu. Jadinya kan itu sebagai aspek untuk ganti judul gitu. Dan pastinya penggunaan metode gitu. Pemilihan metode itu bisa ganti-ganti juga loh gitu. Model pun juga bisa ganti-ganti dalam skripsi. Nah, jadi itu patokan kalian tuh jangan ke judul sih. Jadi ke topik, permasalahan, dan kalian mau menggunakan metode apa yang relevan gitu. Nih, kakak-kakak tingkat yang lagi nyusun tipsnya banyak banget nih. Oke. Ada lagi nggak sih Der pertanyaan? Ada nih dari penonton Pascal. Kak mau nanya, kalau lagi ngalamin demotivasi pas udah tingkat akhir, apalagi pas lagi ngerjain PPI, itu kita harus gimana ya? Emot sedih. Sedih banget. Kalau demot itu sedih banget. Sedih. Emang musuh mahasiswa semester akhir tuh adalah demot. Demotivasi yang dimana yang awalnya kita cuman hahihi bisa main gitu, kayak cuman tugas-tugas biasa, tiba-tiba dihadapkan dengan skripsi yang emang dar ini tuh pasti kita kalau emang rasa capek gitu pasti demot. Nah, caranya gimana ngatasinnya? Yang pertama, kalau emang kalian lagi stres ya di kos gitu, ngadep laptop kalian stres ya, kalian bisa healing, tapi jangan terlalu hanyut dalam healing kalian gitu. Maksudnya kenapa? Karena kalau kalian udah nyaman nih healing gitu, contohnya mungkin beberapa cowok ada yang
nitrite gitu. Itu kan pasti ya. Ada juga, aku juga. Oh, pasti kan itu kayak nagih banget ya, Nagih pengen banget terus-terus, ya. apalagi kalau nggak hujan tuh. Itu kan pasti pengen terus-terusan nih gitu. Nah, itu tuh kalian tuh bakal yang lupa kalau emang si PP ini ada deadline gitu. Terus nanti kalian nggak ngerjainnya jadi dar nggak optimal gitu. Dan yang dimana padahal PP ini proporsinya udah berat juga kan ya gitu. Jadi itu pertama tuh, kalaupun kalian ngerasa stres nih, penat gitu, kalian bisa healing. Tapi kalian ingat harus dari awal tuh ngebatasin di diri kalian sendiri kalau healingnya tuh cuman buat stress release, bukan cuman lari dari masalah kalian, lari dari rasa males ngerjain, orang gak sesuai, males, orang salah mulu, revisi mulu, kayak gitu. Jangan, karena kalian emang lari dari masalah kalian, tapi sebagai obat kalian Obat. gitu. Iya, obat gitu. Iya, bener-bener. Jadi itu yang pertama itu kalian harus kalaupun emang healing ya healing gitu. Terus yang kedua, demot itu tuh hanya bisa kayak yang aku bilang, hanya bisa diselesain, disembuhin dengan mindset diri sendiri. Nggak bisa ke banyak orang yang nyeramahin babi bu bebo, kalian ke psikiater pun deh gitu, bakal keluar dari telinga kalian gitu loh. Karena ya demot pun ya kalian yang bisa nyelesain di diri kalian sendiri gitu. Paling kalau kalian ke psikiater bilangnya emang kurang ibadah aja, kurang tawakal gitu. Aduh, Gitu. aduh. Nah, ya karena ya itu yang bisa nyembuhin itu tuh cuma diri kalian sendiri gitu, dari mindset kalian gitu. Dan makanya aku bilang apa ya, demo tuh bukan sebagai langkah kalian buat kayak ya udah aja karena kalian ngerasa udah apa ya, penat kayak untuk skripsi ini kok salah terus kayak gitu, ya udah jalanin aja gitu. Kayak aku pun kalau ngasih tahu tentang demot ini juga agak bingung ya gitu, karena ya berbagai macam yang ku omongin pun kalau emang dari diri kalian yang emang lagi ngalamin demot nih ya gitu, kayak kalau nggak dari diri kalian sendiri yang bisa nyembuhin gitu, ngubah mindset kalian gitu, ya kalian nggak akan bangun gitu, nggak akan selesai dengan demot kalian gitu. Jadi yang pertama tuh ya itu tadi healing, yang kedua tanamin mindset yang emang baik gitu, optimis kayak gitu-gitu. Terus yang kedua tuh jangan takut untuk bimbingan. Aku yakin beberapa anak yang lagi demot ini karena dia stres karena habis bimbingan gak sesuai ekspektasi, terus dia jadi males untuk bimbingan karena dia ke pressure gitu, tiap bimbingan harus banyak harus bawa progresan banyak gitu. Nah, itu jangan takut untuk bimbingan. Kalau emang mau healing ya healing, toh kalian healingnya tuh bisa sambil ngerjain juga, ke cafe bawa laptop gitu. Kalaupun kalian yang sebagai anak introvert nih gitu, ke cafe sendiri gitu, atau jalan-jalan kemana, bawa laptop kalian aja, entah itu nanti bakal dibuka atau enggak. Sekarang kalian udah semester akhir, kemana-mana harus wajib bawa laptop gitu. Oke, berarti intinya juga motivasi dalam diri lah ya gitu kan. Kalau misalnya motivasi mau sebanyak apapun dari orang tapi nggak tergerak dari hatinya kan nggak akan bisa ngejalanin Betul. kan. Even kalian punya support system nih ya. Iya. Itu kalau nggak dari hati kalian sendiri nggak akan mempan Iya. gitu. Benar. Berarti kesadaran diri ya. Betul. Ya, masa kita nanti teman kita udah lulus kita nggak lulus gitu kan, Iya. ini kayak gitu. Intinya kita terus bareng aja lah gitu. Terus Tanyain ke diri sendiri mau 8 semester atau 9 semester aja gitu. Atau 10 semester gitu. Jangan Delapan. lama-lama. Makanya itu. Ini ada lagi nih pertanyaan. Aku mau titip pertanyaan, Kak. Apa tuh? Kemarin waktu presentasi hasil akhir capstone sama DEPPI itu dikasih pertanyaannya seputar apa aja sih, Kak? Gitu. Sebenarnya presentasi di dua itu sebuah yang berbeda ya gitu. Oke. Karena kalau masih DE itu paling ya seputar topik yang dibawa, permasalahan yang diangkat, metode yang akan dipakai itu. Paling yang ditanya tentang seputar fishbone kalian, metode yang dipilih kenapa pakai itu gitu, permasalahan kalian, data yang kalian punya kayak gitu. Kalau di PP itu ya paling seputar-putar itu aja gitu, kayak lebih expertnya sih tentang metode kenapa kalian pakai itu. Terus kalaupun ada perhitungan, kalian ngebedah rumusnya, rumus apa aja yang kalian pakai, model apa aja yang kalian pakai gitu. Nah, beberapa juga ada yang
Contohnya karena aku sourcing-nya ya gitu. Topik aku yang awalnya kebijakan inventory gitu. Ya kenapa kamu milih ke kebijakan inventory? Emang permasalahan itu udah pasti ngarah ke kebijakan inventory atau enggak gitu? Emang kamu udah ngebedah dari awal? Kalaupun emang permasalahannya ke kebijakan inventory, nah harusnya kan ini bisa diperbaikin di sini gitu, yang enggak di mana itu nggak akan ke kebijakan inventory kayak gitu. Oke. Nah, kebijakan inventory pun juga ada beberapa metode tentang forecasting gitu. Nah, gimana kamu pakai model yang kamu ambil tuh kayak gimana gitu. Kayak gitu-gitu aja sih seputar kayak gitu. Karena kayak masih baseline kan. Kayak ibarat tuh kalau bangunan kalian di PPI itu masih nguatin pondasi. Oke. Jadi kalian tuh jangan mikir di PPI langsung so semangat itu ngerjain di bab 4. Oke. Karena aku ngelihatnya tuh kayak yang pengen cepet-cepet kelar gitu loh. Karena ya PPI ini tuh pasti dijelasin lah ya sama beberapa dosen PPI gitu. Kalau PPI ini kalian cuma ngerjain bab 1 sampai 3. Yang di situ fokus kalian tanamin di diri kalian. Fokusnya ya udah bab 1 sampai bab 3 tentang masalah, tentang ngebahas masalah, gimana cari metode untuk menangani masalah tersebut gitu. Jangan mikirnya nanti pengolahan data aku gimana ya gitu, tentang aku pengen di bab 4-nya gimana ya gitu. Karena ya sengebut apapun kalian yang dibahas cuma bab 1 sampai bab 3 gitu loh. Takutnya kalau kalian terlalu ini ya semangat ke bab 4 gitu. Bab 1 sampai bab 3 kalian tuh yang jadi pondasi tuh nggak kuat gitu loh. Yang bakal jadi bumerang kalian sendiri gitu. Nah, saran aku karena masih ini kan belum sempro ya, masih dalam revisi PPI nih buat anak-anak yang lagi di semester akhir. Kuatin dulu bab 1, bab 2, bab 3 kalian. Bab 2 mah tinjauan pustaka lah ya, kayak materi-materi aja. Paling pertama tuh yang paling susah emang di bab 1. Gimana cara kalian justifikasi data untuk kepermasalahan, terus tentang permasalahan kalian sendiri itu seperti apa, sesuai nggak dengan topik kalian gitu. Karena di bab 1 itu benar-benar riskan permasalahan kalian juga, karena kita teknik harus di-show by data gitu. Jadi kalian juga harus tepat untuk justifikasi datanya gitu. Oke. Gitu. Oke, berarti harus nguatin dari bab 1 sampai bab 3 dulu. Iya, betul. Oke, ada satu pertanyaan lagi nggak sih, Der? Ada ya pertanyaan lagi ya? Ada. Tertimbun kali. Tertimbun. Tertimbun. Ada nih Kak, dari penonton misterius. Pertanyaannya nih, Anomali. Kak. Tips and trick dapat internship dong Kak. Dapat internship. Iya. Tips and tricksnya Ya. kalian pasti banyak ya internship dari pemerintah gitu. Kalian searching aja, kalian mau contohnya dulu kalau zaman aku MSIB gitu. Sekarang ada magang hub. Nah, itu kalian bisa cari juga di Magenta. Oke. Kalau enggak beberapa dosen tuh juga yang dia bekerja sama dengan beberapa perusahaan kan, pastinya bisnis-bisnis mereka tuh. Nah, itu tuh kalian bisa kayak nanya-nanya aja, cari-cari info seputar biasanya dosen tuh juga bakal ngerekomendasiin gitu. Contohnya di zaman aku tuh ada Krakatau, ada BMW yang kerjasama gitu untuk ngebuka internship, karena emang itu kan kerjasama ya gitu. Jadi bisa tuh kalian masuk di situ, kalian tanya-tanya ke dosen. Toh kalaupun kalian emang mau cari-cari sendiri gitu kayak di Magenta, kalian cari di Magang Hub untuk yang sekarang gitu, atau di platform lainnya, kalian tentuin dulu kayak itu sesuai nggak dengan jurusan kalian. Yang paling pertama tuh kalian harus tentuin kalau itu tuh bakal sesuai dengan jurusan kalian. Karena dari internship itu, kalau emang yang belum semester akhir ya gitu, kalian bisa jadiin internship kalian itu, kan kalian di perusahaan, kalian bisa cari permasalahan. Jadi laporan-laporan internship kalian per minggu gitu, itu bisa kalian jadiin bahan untuk nanti dibawa ke skripsi. Oke. Gitu. Dari internship itu kalian juga bisa kayak minta data gitu, maksudnya kayak ngumpulin data gitu. Nah, itu yang bakal kalian pakai di skripsi kalian. Makanya kenapa aku saranin cari infonya itu atau internshipnya itu yang emang selain sama jurusan kalian gitu. Oke. Jadi kita udah ngebahas banyak banget ya. Banyak. Udah mulai dari pertanyaan kita, terus pertanyaan dari penonton juga, ya kan teman-teman Pascal gitu kan. Pascal. Nah, sekarang kita mau ngapain sih? Sebelum kita tutup obrolan kita kali ya. Apa tuh? Kita mau Kak Shirley kasih pesan dan juga tips and trick sederhana. Trip kemana nih gitu? Tips ya. And trick. Trik. Ya. Tips and trick untuk
sederhana buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang ngerjain TA. Pesannya, Kayaknya bakal panjang nih. Iya. enggak sih, kayak pesannya tuh bener-bener semangat pastinya. Walaupun kadang kata semangat tuh nggak mempan buat kalian yang pejuang di akhir-akhir semester gitu. Pesannya jangan takut untuk bimbingan, itu yang perlu di-highlight. Jangan takut untuk bimbingan, jangan takut untuk bertanya di saat bimbingan, dan jangan terlalu nyaman dengan kondisi kalian yang emang lagi healing. Jangan dientar-entarin aja gitu. Mulai cicil, walaupun susah ya emang itu skripsi nggak ada yang gampang, boy, girls gitu. Kalaupun gampang juga kalian bukan di bangku perkuliahan gitu loh, karena kan S1 tuh ditempuhnya juga nggak segampang itu, pastinya juga skripsi itu bakal susah gitu. Jadinya ya pelan-pelan, dikit-dikit gitu. Kalaupun emang kalian ngerasa kalian udah jenuh, itu better kalian kayak lakuin aktivitas lainnya, kayak beres-beres kos kah, atau kalian masak-masak, atau kalian main sama teman-teman. Itu nggak apa-apa banget gitu, daripada kalian maksain terus kalian jadi pusing, jadinya nanti demot gitu. Karena musuh terbesar kalian itu ada di mood kalian, ada di, bisa dibilang demot lah ya gitu. Jadi jangan sampai demot menghampiri kalian, dan jangan sampai demot itu yang nguasain diri kalian. Jadi kayak gimana pun ya kalian yang harus nguasain si demot itu. Kalian yang harus nguasain diri kalian sendiri, kalian yang harus nguasain mood kalian. Jangan sampai kalian dikuasain oleh mood kalian. Karena ya demot itu ngerugiin banget, bener-bener ngerugiin gitu. Yang lainnya bisa lari untuk ngejar hasilnya, sedangkan kamu masih dikuasain sama mood kalian, demot kalian, yang dimana itu bakal ngejerumusin kalian ke kerugian diri kalian sendiri gitu. Oke. Wah, Berarti intinya jangan lari tapi hadapi ya kan. Iya betul. Kata-kata hari ini. Betul. Sepertinya kita udah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih banyak Kak Sherly sudah mau berbagi cerita dan pengalaman di episode pertama kita nih, Pascal. oke, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi temen dengerin buat teman-teman semuanya yang lagi ngerjain TA gitu kan. Amin. Dan sedikit bikin kalian ngerasa, oh ternyata gue tuh nggak sendirian ya. Gitu. Iya, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah meluangkan waktu buat nonton Pascal. Oke. Kita bareng-bareng kali ya bilang bakal Pascal podcastnya anak supply chain gitu kali ya. Oke, Rafael, Kak? Pascal, Aman? podcastnya Podcastnya anak Anak supply Supply chain. Chain. Oke, Oke. 1, 2, 3. Pascal, podcastnya anak supply chain. Oke. Sadar.